Baik, di sini saya akan mengenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Nabila Hiza dengan NIM 2323140054. perkenalkan nama saya Zahwania Sadarudin dengan NIM 2323140075. Perkenalkan, nama saya Najila Nazila Febriani dengan NIM 2323140060. Perkenalkan, nama saya Widya Prasetya dengan NIM 2323140071. Baik, di sini saya dan kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi kami dengan judul aplikasi Dana. Selamat menyaksikan. Baik, izinkan saya menyampaikan materi pertama saya, yaitu mengenai fitur dan kegunaan aplikasi Dana. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keuangan dan perbankan. Salah satu bentuk nyata dari perubahan ini adalah munculnya konsep financial technology atau fintech, yaitu inovasi teknologi dalam bidang jasa keuangan. Fintech menciptakan cara baru dalam melakukan transaksi keuangan yang lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus tergantung sepenuhnya pada layanan perbankan konvensional. Dalam mata kuliah ini, Financial Technology dan Digital Bank merupakan bagaimana teknologi digital digunakan dalam industri keuangan dan perbankan untuk meningkatkan layanan, memperluas akses keuangan, dan menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif. Salah satu contoh nyata penerapan fintech di Indonesia adalah kehadiran aplikasi dompet digital seperti Dana. Aplikasi Dana merupakan platform keuangan digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi secara elektronik hanya dengan menggunakan ponsel pintar. Penting dari aplikasi Dana yaitu fitur-fitur utama dan kegunaan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari serta relevansinya dengan mata kuliah ini. Yang pertama yaitu fitur aplikasi Dana. Dana adalah singkatan dari Dompet Digital Indonesia dan merupakan salah satu aplikasi e-wallet atau dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia. Dana tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang secara digital, tetapi juga menyediakan berbagai layanan keuangan yang terintegrasi. Adapun fitur-fitur utama dari aplikasi Dana antara lain, yang pertama, penyimpanan uang digital. Dana memungkinkan penggunaan penyimpanan uang secara elektronik seperti halnya menyimpan uang di bank. Saldo digital ini dapat digunakan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang kedua, transfer uang ke sesama pengguna ke bank. Salah satu fitur penting dalam kemampuan untuk mengirim uang ke penggunaan lain atau langsung ke rekening bank. Hal ini sangat membantu pengguna yang ingin mentransfer dana tanpa harus pergi ke ATM atau menggunakan aplikasi bank. Yang ketiga, yaitu pembayaran dengan QR Code. Dana mendukung sistem pembayaran berbasis QR Code atau Quick Response Code. Pengguna hanya perlu memindai kode QR di merchant atau toko untuk melakukan proses pembayaran. Fitur ini mendukung gerakan cashless conscience yang sedang digalangkan pemerintah. Yang keempat yaitu top up dan penarikan saldo. Penggunaan dapat mengisi ulang saldo Dana melalui transfer bank, ATM, mobile banking maupun melalui minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Penarikan Dana juga dapat dilakukan langsung ke rekening bank. Yang kelima yaitu pembayaran tagihan dan layanan digital. Dana memungkinkan pengguna untuk membayar tagihan listrik, air, internet, BPJS, membeli pulsa, paket data, hingga membeli tiket bioskop secara langsung melalui aplikasi Dana. Selanjutnya yaitu yang keenam, Dana Kaget. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbagi saldo kepada teman-temannya secara acak dalam bentuk kejutan. Fitur ini digunakan saat momen perayaan atau acara tertentu. Yang ketujuh, yaitu keamanan data dan transaksi.
aplikasi Dana telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang kuat seperti penggunaan PIN, verifikasi 2 langkah, serta biometrik atau sidik jari atau pengenalan wajah untuk menjamin keamanan data dan transaksi para penggunanya. Selanjutnya, yaitu yang kedua, kegunaan aplikasi Dana dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi Dana tidak hanya hadir sebagai alat pembayaran biasa, tetapi juga memiliki berbagai kegunaan yang memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Aplikasi ini memberikan gambaran nyata bagaimana inovasi digital dapat diimplementasikan dalam sistem keuangan modern. Berikut ini adalah beberapa kegunaan utama aplikasi Dana yang berkaitan dengan fitur yang telah disediakan. Yang pertama yaitu meningkatkan akses keuangan atau financial inclusion. Aplikasi seperti Dana membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke bank. Banyak orang di daerah terpencil belum memiliki rekening ke bank. Kini bisa bertransaksi secara digital hanya dengan modal smartphone. Yang kedua yaitu mendukung efisiensi dan efektivitas transaksi. Fintech seperti Dana menerapkan proses transaksi yang lebih cepat dan lebih murah. Pengguna tidak perlu mengantri di bank atau ATM hanya untuk mentransfer dana atau membayar tagihan. Semua dapat dilakukan dalam beberapa klik saja. Selanjutnya yang ketiga, mendorong budaya non-tunai atau cashless society. Dana ikut mendorong masyarakat untuk beralih dari pengguna uang tunai ke metode pembayaran non-tunai yang lebih aman dan efisien. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang mendorong ekonomi digital melalui program Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Yang keempat yaitu memberikan solusi keuangan untuk UMKM. Pelaku UMKM atau pedagang kecil kini dapat menerima pembayaran digital dari konsumen tanpa harus memiliki mesin edisi atau membuka rekening bisnis. Ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperluas pasar UMKM. Yang kelima yaitu meningkatkan literasi keuangan digital. Dengan semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi seperti Dana, secara tidak langsung masyarakat juga belajar tentang pengelolaan uang secara digital, memahami keamanan transaksi, serta membiasakan diri menggunakan layanan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu inovasi berbasis teknologi yang adaptif. Dana terus mengembangkan fitur-fitur baru berdasarkan kebutuhan pasar yang mencerminkan karakteristik utama dari financial teknologi, yaitu fleksibel, responsif terhadap perubahan dan mampu menciptakan nilai tambah bagi penggunanya. Dari aplikasi Dana adalah salah satu contoh konkret bagaimana inovasi financial teknologi telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan dan transaksi masyarakat modern. Dengan fitur-fitur lengkap dan kegunaan yang luas, Dana tidak hanya memudahkan kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi alat edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan inklusi keuangan. Dalam hal ini, mahasiswa perlu mengetahui bagaimana kita menggunakan aplikasi Dana dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana peran vintage dalam membentuk masa depan industri perbankan. Melalui studi kasus aplikasi Dana ini, kita dapat melihat langsung bagaimana vintage mengintegrasi teknologi dengan layanan keuangan menciptakan ekosistem yang lebih terbuka, inklusif, dan efisien bagi semua kalangan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan menggunakan aplikasi Dana berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan pengalaman saya, aplikasi Dana itu praktis dan mudah digunakan. Dana dirancang dengan sederhana sehingga memudahkan semua kalangan pengguna, mulai dari remaja hingga orang tua. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi, melakukan registrasi, dan langsung mulai menggunakan berbagai fitur yang tersedia tanpa perlu membawa uang tunai. Semua transaksi bisa dilakukan hanya melalui ponsel. Yang kedua, transaksi cepat dan aman.
Salah satu keunggulan utama Dana adalah sistem keamanan yang canggih. Dana menggunakan teknologi verifikasi berlapis seperti PIN dan pembinaan sidik jari atau wajah. Hal ini memberikan pelindungan ekstra terhadap data dan dana pengguna, serta mengurangi resiko penyalahgunaan. Yang ketiga, transfer uang tanpa biaya admin. Pengguna Dana dapat menikmati layanan transfer uang ke sesama pengguna Dana secara gratis. Bahkan untuk transfer ke rekening bank pun tersedia kuota bebas biaya admin setiap bulannya yang sangat membantu dalam menghemat biaya transaksi. Yang keempat, fitur lengkap untuk berbagai kebutuhan. Dana juga bukan hanya untuk transfer uang, tetapi juga menyediakan fitur lengkap untuk membayar berbagai tagihan seperti listrik, pulsa, paket data, BPJS, cicilan, hingga pembelian tiket belanja online. Yang kelima, promo dan cashback menarik. Dana secara rutin memberikan berbagai promo menarik seperti potongan harga, cashback, dan voucher belanja untuk pengguna aktif. Hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna yang ingin berhemat dalam setiap transaksi, baik online maupun offline. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan penggunaan aplikasi Dana. Yang pertama, ketergantungan pada internet. Aplikasi Dana hanya bisa diakses secara optimal jika ada koneksi internet. Ini menimbulkan beberapa kendala seperti transaksi gagal, tidak bisa digunakan di daerah terpencil, dan selanjutnya tidak ada mode offline. Yang kedua yaitu batasan akun non-premium. Pengguna yang belum upgrade ke Dana Premium memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu batasan maksimum saldo. Hanya bisa menyimpan saldo maksimal 2 juta rupiah. Yang kedua yaitu transfer terbatas. Tidak bisa transfer ke rekening bank atau sesama penggunaan Dana di luar batasan tertentu. Selanjutnya, tidak bisa tarik tunai. Fitur tarik tunai dari ATM atau merchant hanya tersedia untuk akun premium. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu verifikasi KTP. Untuk menjadi premium, pengguna harus verifikasi KTP. Kadang mengalami kegagalan atau penolakan karena sistem sensitif. Yang ketiga yaitu biaya tersembunyi. Walau banyak fitur gratis, ada biaya tambahan untuk beberapa layanan seperti transfer ke bank, top up via kartu kredit, dan terakhir yaitu tarik tunai. Yang keempat yaitu keamanan dan risiko penyalahgunaan. Meski ada proteksi PIN atau OTP dan fingerprint, beberapa risiko tetap ada, seperti freeze atau penipuan, terus pencurian ponsel. Yang terakhir yaitu keterbatasan proteksi Dana. Yang kelima yaitu tidak universal seperti belum rata di merchant kecil, tidak semua warung toko kecil atau tempat di daerah menerima pembayaran via Dana. Yang terakhir yaitu kekurangan pembayaran internasional. Dana hanya berfungsi di Indonesia, tidak bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri atau situs global seperti PayPal atau Amazon. Yang keenam yaitu masalah teknis dan layanan pelanggan. Seperti service drone pada momen tertentu, misalnya Holden Bass atau promo besar, seperti server Dana bisa overload dan menyebabkan gagal bayar. Selanjutnya yaitu aplikasi. Aplikasi kadang mengalami error seperti update atau tidak kompatibel dengan beberapa tipe HP. Yang selanjutnya yaitu layanan customer service kurang responsif. Beberapa pengguna
melaporkan bahwa seperti CS lambat, terutama saat mengurus front atau laporan penipuan. Yang terakhir yaitu fitur keuangan terbatas, seperti laporan transaksi kurang detail, tidak semua transaksi menampilkan deskripsi lengkap, misalnya nama, merchant, atau jenis produk. Selanjutnya yaitu tidak bisa dikustomisasi, atau pengguna tidak bisa membuat kategori pengeluaran pribadi seperti aplikasi keuangan lain, misalnya makanan atau transformasi. Yang terakhir yaitu kekurangannya fitur manajemen keuangan. Belum ada fitur budgeting atau peringatan tagihan atau pengkelompokan pengeluaran seperti yang ada di aplikasi keuangan khusus. Materi yang terakhir yaitu pengalaman saya menggunakan aplikasi Dana. Sejak pertama kali menggunakan aplikasi Dana, saya merasa hidup jadi jauh lebih praktis dan efisien. Awalnya saya tertarik mencobanya karena sering mendengarkan teman-teman membicarakan kemudahan bertransaksi secara digital. Kebetulan saat itu saya harus membayar iuran sekolah dan ternyata bisa dilakukan lewat Dana. Prosesnya sangat cepat dan mudah. Cukup pilih menu pembayaran, masukkan nominal, terus konfirmasi PIN, dan dalam hitungan detik transaksi langsung berhasil. Bukti pembayaran juga muncul langsung, membuat saya merasa aman dan yakin. Setelah itu, saya mulai rutin menggunakan Dana untuk keperluan sehari-hari, seperti beli pulsa, bayar tagihan listrik, top up game, hingga belanja online. Aplikasi Dana punya tampilan yang simpel dan mudah dipahami. Bahkan untuk penggunaan baru, setiap fitur ditata rapi dan fungsional. Yang membuat saya tambah yakin adalah sistem keamanan yang baik-baik dilengkapi PIN, notifikasi real time, dan fitur Dana protection. Selain itu, Dana juga sering memberikan promo dan cashback menarik. Saya pernah beli pulsa dan langsung dapat cashback 50% yang bisa digunakan untuk transaksi berikutnya. Sekarang, hampir semua transaksi saya lakukan lewat Dana, termasuk saat jajan di kantin sekolah atau belanja di warung yang menerima QRIS. Terima kasih sudah menyaksikan video dari materi kami. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.